Oke, halo guys, balik lagi ya di video gua kali ini, alias di video pertama gua mau bahas nih motor gua, yaitu CBR 150R, yaitu kekurangan dari si motor CBR 150R ini cuy. Karena jujur sih, selama gua pakai ya lumayan ada kekurangannya dari ini motor. Jadi kalian sebelum beli ini motor, tonton dulu nih video kekurangannya apa aja dari motor ini nih. Dan ya langsung aja, untuk kelebihannya mungkin gue bakal bikin videonya terpisah kali guys ya. Oke, langsung aja cuy ya, kita sambil jalan aja cuy, karena gue di sini lagi di perumahan orang guys. Oke, suhunya 73 cuy. Oke, kita nyalain ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan dulu guys ya. Di video ini gue bahas kekurangan ya. Jadi semua kekurangan di CBR 150R gue bakal coba kasih tahu di sini ya. Sebenarnya kekurangannya sih lumayan, ada beberapa poin yang bakal gue bahas. Jadinya poin pertama yang gue bahas, jadi poin pertama yang gue bahas dari kekurangan si CBR 150R ini, lebih tepatnya CBR 150R K45R ya. Ini tahun 2021 ya kalau nggak salah, yang all new CBR K45R ini gue beli tahun 2023 ya, yang warna dominator matte black. Oke, langsung aja di kekurangan pertama atau poin pertama yang gue rasain itu rantainya sering ngecrek guys. Yaitu salah satu menurut gua paling ganggu banget sih guys ya dari si CBR ini. Rantainya itu cepet kendor dan juga berisik banget. Kalau kalian tahu, entah kenapa Honda tuh rantainya berisik banget cuy, ngecrek banget. Walaupun kalian udah dikencengin, mau kencengin tiap hari juga, dia pasti bakal ngecrek lagi. Jadinya itu masalah yang pertama itu dari rantai ya. Rantainya itu berisik banget. Jadinya kalian harus kuat-kuat inilah ya, harus sabar-sabar buat ngencengin rantainya. Tapi menurut gue sih nggak worth it sih guys, kalau masa tiap hari kalian harus ngencengin rantai biar gak bunyi gitu ya. Tapi menurut gue obat untuk mengatasi ngecrek rantai itu kalian bisa ganti gear sih. By the way, ini juga gue belum ganti gear, tapi yang gue alami itu sih 2 bulan pemakaian udah ngecrek rantainya pertama kali gue beli. Terus ini waktu kemarin gue servis di Ahas, gue minta rantainya dikencengin dan gue pakai perjalanan jauh ya, berapa kilometer, paling ngecrek lagi dia rantainya. Makanya itu sih yang paling ngeganggu. Jadi yang poin pertama itu rantainya sering kendor atau berisik banget rantainya cuy. Kayak bunyi apa cuy ya rantainya, pokoknya bunyi kerincing-kerincing lah ya pokoknya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua itu kekurangan dari CBR ini mungkin yang menurut gue sangat disayangkan lah ya dari kompetitor lainnya, yaitu ini, nggak ada engine cut off. Kalau kalian nonton video ini, bang itu lo ada engine cut off ya, ini gue modif sendiri guys, alias starternya gue ganti ya. Jadinya motor si CBR ini udah gue ganti biar ada engine cut off nya. Kalau kalian pertama kali beli si CBR 150R K45R ini, itu dia nggak ada engine cut off nya. Mungkin nanti gue tunjukin fotonya kayak gini nih. Nah, dia bentukannya kayak gitu cuy. Makanya sangat disayangkan. Tapi kenapa Honda juga malah bukan yang ngasih engine cut off di CBR yang jelas-jelas genrenya tuh motor sport, dia malah ngasih engine cut off-nya kalau nggak salah setahu gue di CRF deh. Di CRF dia ada tuh engine cut off. Makanya aneh banget gue sama Honda. Padahal kompetitor lainnya kayak GSX 150R, R15 V4 itu udah nerapin engine cut off dari generasi pertama ya. Gue nggak tahu ya kalau generasi pertama CBR ini apakah ada engine cut off juga apa enggak. Tapi setahu gue kayaknya sih nggak ada ya. Di CBR 150 FS Lift juga yang sebelum K45R ini, dia switch engine cut off-nya nggak ada cuy. Jadinya itu sih kekurangannya. Padahal motornya gendernya sport, tapi dia engine cut off-nya nggak ada cuy. Sangat disayangkan sih ya. Itu poin kedua ya. Yang ketiga, oke, ada yang ketiga lagi cuy. Oke, poin yang ketiga guys ya, yaitu stangnya. Kenapa gue bilang stangnya? Stangnya si CBR 150 K45R ini itu modelnya apriok atau di atas segitiganya. Jadinya bisa dibilang ini tuh lebih tegak lah daripada kompetitor lainnya. Kan kayak GSX 150R, R15 V4 itu kan stucknya di bawah segitiga ini guys ya. Jadinya dia modelnya underyoke. Sedangkan si CBR 150R ini
modelnya itu Apriok. Entah kenapa gue bingung sama Honda ya. Padahal sport itu, motorsport dicari itu nunduknya guys, menurut gue ya. Lebih berasa lakinya banget kalau motorsport nunduk itu. Tapi entah kenapa si Honda ngasih stangnya si CBR tuh Apriok. Jadi model tuh kayak ke atas, dia stangnya tuh clip on, di atas segitiganya segitiga. Ya gitulah, di atas segitiganya. Jadinya stangnya agak tegak, jadinya nyaman sih. Tapi menurut gue itu kekurangan sih bagi gue yang suka nunduk. Makanya ini kalian tahu, ini stangnya gue ganti ke stang Bipro, lumayan agak nunduk lah ya. Tapi nggak senunduk R15 sama GSX. Jadinya itu yang poin ketiga, stangnya Apriok cuy. Tapi kalau misalnya untuk kaum bapak-bapak mungkin itu nyaman sih, karena mungkin si Honda katanya, si Honda ini bikin motor CBR 150R ini sport touring ya. Oke, yang keempat ya, masih ada cuy kekurangannya. Ada 4 berapa poin yang bakal gue sampein, yaitu yang keempat, itu setiap di RPM tinggi, mau di atas 4000 RPM lah, 5000 6000, itu bodinya si CBR ini tuh geter cuy, dari visor. Pokoknya di daerah depan-depan sini lah, itu geternya kerasa banget cuy. Dia kok kalian pakai speeding, nih gue pakai speeding, ini geter cuy. Bahkan si holder HP gue ini ikut geter guys. Gue nggak tahu kenapa si CBR kayak gitu, apa di versi sebelumnya facelift geter juga, gue nggak tahu sih ya. Pokoknya itu yang ngerasa terganggu sih gue. Dia tuh ngegeter di sini, di bagian area depan-depan situ. Dan poin kelima ada apa lagi ya? Kayaknya itu doang sih. Paling untuk masalah klotok-klotok gue gak nemuin di motor K45R ini. Padahal kan motor ini kalau nggak salah mesinnya sama kayak sebelumnya K5 K56 atau apa gitu model mesinnya. Tapi gue nggak nemuin kotak-kotak sama sekali. Pada hari ini gue udah pakai 1 tahun pemakaian ya. Mungkin nanti gue bakal coba bikin video yang terpisah, kendala apa sih yang gue alamin setelah 1 tahun pemakaian si CBR ini. Dan untuk suhu mesin aman. Gue terakhir paling mentok tuh suhu mesin di 80 derajat ke atas ya. Itu masih belum panas ya, masih anget-anget lah ya. Oh iya, satu lagi, poin kelima. Ini salah satu kekurangan sih menurut gua, salah satu kenapa Honda gak ngambil langkah yang bagus gitu. Honda udah nerapin suspensi upside down di CBR 150 K45R, sedangkan di GSX tuh belum ada ya. Dan di R15 itu kalau nggak salah udah upside down juga. Tapi ya sangat gue disayangkan, kenapa ininya swing armnya si CBR 150R ini dia masih pakai swing arm yang kotak gitu loh guys ya, yang model dulu tuh kayak model-model gesek lah ya. Sedangkan di R15 V4 dia udah pakai swing arm banana ya, yang model-modelnya mirip kayak CBR 250RR lah ya. Itu menurut gua, padahal kalau bisa diterapin di CBR 150R itu bagus banget sih. Tapi entah kenapa si Honda masih mempertahankan swing arm ini ya, sangat disayangkan lah ya menurut gua. Padahal dia udah nerapin upside down, tapi dia nggak pakai swing arm yang kayak kompetitor ya cuy. Sangat disayangkan sih ya. Gesek juga kan dia udah pakai keyless, CBR belum ya, masih pakai biasa nih, kunci kontak pengaman biasa cuy. Ya mungkin segitu sih yang poinnya bisa gue berikan kekurangan dari CBR 150 K45R ini. Selebihnya tergantung kalian mau beli apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, mungkin kalian bisa upgrade sedikit ke R15 atau GSX, karena kalau R15 itu udah pasti kalau nggak salah di V4 itu R15M udah ada quick shift-nya setahu gua, dan di GSX tuh udah pakai keyless. Sedangkan di CBR ini dia nggak pakai apa-apa, engine cut off gak ada. Dan ya itu semua tergantung selera kalian sih. Kalau kalian mau nyari sport touring yang nyaman ya, CBR 150R ini pilihan yang bagus sih menurut gua untuk kalian pilih. Tapi balik lagi ke selera kalian sih, kalian pilihnya yang mana ya. Kalau kalian mau kayak laki banget, kalian bisa pakai R15. Kok kalian mau kenceng-kencengan, kalian bisa pakai GSX, karena GSX tuh jauh unggul ya. Oke cuy, jadinya kita lanjut ya di poin ketujuh ya, dimana ada 3 poin lagi sih yang bakal gua kasih tahu. Tapi poin ke-8 nanti kalian gak usah diambil, gak usah terlalu seriusin lah ya. Oke, kita lanjut ke poin ketujuh, yang dimana poin ketujuh ini si bodi CBR 150 K45R ini lumayan rawan agak patah cuy ya. Ya bodi yang rawan patah menurut gue sih ada 2.
Yang pertama tuh di body underground tuh yang ada label tulisan Honda yang deket knalpot, sama di body bagian belakang cuy, yang deket bagian area penumpang. Kenapa gue bilang ron patah? Kalau misalnya ini gue bahas yang bawah dulu deh, terutama untuk kalian yang mau masang knalpot aftermarket, kalian harus pastiin si header knalpot itu nggak terlalu mentok ke body fairingnya guys ya, yang bawah tuh. Nanti kalau misal kalian kena tuh, nanti kalian bakal kayak gua cuy. Nih nanti mungkin gue tunjukin fotonya. Itu gua gara-gara gue pakai knalpot aftermarket, bautnya ngituinnya kurang kenceng, ngepasinnya kurang, dan terlalu mentok ke body, hasil jadi kebakar gitu guys. Makanya kalian kudu hati-hati lah kalau kalian pengen mau pakai knalpot racing ya. Makanya kalian kudu hati-hati. Dan yang selanjutnya itu bodi yang belakang tuh, yang di area penumpang. Kalau kalian lihat bentukannya tuh kan kayak segitiga gitu ya. Itu menurut gua lumayan rawan patah sih kalau misalnya kalian mau ngegonceng, terutama kalau misalnya penumpang kalian salah nahannya atau salah dudukinnya, itu bisa jadi patah cuy. Untungnya yang punya gua itu belum pernah patah, cuma pernah lepas doang, langsung hilang bautnya. Karena baut yang belakang tuh kan baut klip tuh ya. Makanya kalian kudu hati-hati lah. Ya poin ke-8 ini kalian nggak usah terlalu pikirin ya, karena ini khusus kalian yang ngambil motor CBR atau yang kalian punya motor CBR 150R yang variasi Dominator Matte Black, alias kalau nggak salah Dominator Matte Black tuh variasinya atau varian warnanya ada 2 cuy ya. Kalau yang dulu tuh kan hitam, ada list-list merahnya kan. Kalau sekarang tuh yang gue beli yang 2023 kalau nggak salah ini gue beli, itu dia hitam doff, hitam full ya, cuma ada list-list emas sedikit sama abu-abu, tapi lebih dominan hitam. Jadi kalian harus diperhatikan kalau misalkan kalian beli varian ini, warna yang Dominator Matte Black ini, kalian harus, ini pengalaman gue aja, gue waktu itu pernah nggak cuci motor berapa hari, 4 harian itu. Kalau asal kalian tahu itu, sekalinya kena air itu dia bakal ngebekas di body cuy. So gue pernah waktu pas hujan dan motornya lagi gue pakai kan, di tengah jalan hujan, dan selesainya besoknya kan pas gue sampai rumah kagak gue lap tuh guys ya. Besoknya dia malah ngebekas guys ya, kayak ngebekas bintik-bintik bekas hujan gitu. Makanya rawan sih menurut gue untuk cat yang Dove ini, karena kira gue tuh CBR 150 yang Dominator Matte Black ini, dia Dove-nya tuh Dove hitam metalik cuy, kayak ZX. Pokoknya yang rawan tuh menurut gue sekitar area sini sih. Jadinya dia ngebekas karena airnya ngegenang cuy. Karena kan ini si bodi si CBR yang depan ini kan dia datar cuy. Aduh bentar ini gue salip dulu kali ya, ini agak ribet cuy. Oke, jadinya yang rawan tuh di bagian sini guys. Nih, di bagian sini karena dia itu ini cuy, datar, nggak ada tempat buat ngebuang pembuangan airnya, alias cuma lurus aja gitu. Jadinya kadang-kadang airnya suka ngegenang di sini. Terus sama di bodi kiri kanan nih, fairing kiri kanan. Dan jadi itu sih, kalian harus tetap waspada ya, biar nggak kejadian kayak gua. Karena itu sekalinya dibersihin harus bener-bener ditekan ngelapnya gitu, biar bener-bener hilang. Makanya kadang suka males gua. Dan ya, poin terakhir itu poin ke-9. Dan dimana poin ke-9 ini gue bakal bahas performa mesin dari si CBR K45R ini ya. Dimana si CBR ini dia tuh mesinnya square DHC cuy. Kalau si R15 itu kompetitor lainnya R15 dia square juga tapi SOHC. Kalau si gesek dia overbore DHC juga. Entah kenapa tapi kekurangan dari CBR ini, dia tuh DHC Hello Kitty cuy. Kenapa? Karena seharusnya DHC tuh DHC tuh bisa ngalahin SOHC R15, tapi si CBR ini dia nggak bisa ngalahin SOHC-nya R15. Padahal si CBR-nya kan DHC cuy. Nyaingin gesek aja kagak mampu nih ini CBR. Jadi CBR ini tuh jadi CBR kayaknya lebih cocok ini sih, dirancang Honda kayak buat stop and go di kemacetan. Karena kalian tahu lah di Indonesia tuh, di Jakarta terutamanya tuh macetnya luar biasa. Jadinya motor ini kalau stop and go enak banget sih guys. Udah sama stangnya apriok. Terus tarikan bawahnya, ya tarikan bawahnya dia ngisi banget cuy, alias enak banget tarikan bawahnya daripada ya si CBR-nya. Tarikan bawahnya enak banget cuy, tapi kalau misalnya tarikan atasnya dia nggak ngisi, alias kalah banget sama kompetitor lainnya kayak 15. Jadinya cocok sih ini motor kalau misalnya di kemacetan gitu, stop and go nya. Tapi ini motor ya gitu, lemot jadinya. Itu sih kekurangan gue. Padahal di sebelum-sebelumnya
di versi generasi sebelumnya CBR dia mesinnya overbore cuy, tapi kenapa jadi overstroke sekarang? Itu sih yang gue sayangin, mesinnya itu loh. Oke. Ya jadi di motor kalau misalnya diurutin dari performa, dia ini paling ketiga cuy. Yang kedua tuh R15, yang pertama itu GSX, karena GSX tuh mantep banget lah ya. Dan ya mungkin ya itu aja sih poin yang bisa gue berikan, ada 9 poin jadinya. Ya kalian bisa nonton video ini dulu jadi bahan pertimbangan kalian kalau misalnya kalian mau beli CBR. Dan menurut gue kalau kalian mau beli CBR ini, kalian bisa, ya tergantung budget sih dan juga tergantung selera. Kalau misalnya kalian mau nyari gantengnya, kata orang-orang kayak Mogeluk, kalian bisa cari si R15 atau bisa ngambil si R15. Kalau kalian nyari performa yang gacor, ya gesek juaranya. Kalau misalnya kalian nyari yang nyaman, ya CBR cuy. Ini jelas banget nyaman, dia udah Mustangnya Priok, tarikan bawahnya oke, dan stop and go di kemacetan juga oke. Dan ya mungkin segitu aja untuk konten gue kali ini. Ini juga gue lagi ngejar waktu cuy, mau sholat Jumat. Jadinya thank you udah menyaksikan video ini. Stay tune terus ya, mungkin kita bakal lanjut lagi di next vlog ya. Oke, bye bye.